20 juta kali ya. Gue kaget, oh enggak bang, nggak dijual. 25 mau lah. Kayaknya enggak sih. Enggak. Jadi si PBB ini lu pakai pajangan buat waktu lu nikah. Parah sih pak. Gua dibilang sempet kayak fuckboy ya, fuckboy kelas 3 kali ya. Karena nekat. Dari itu gonta-ganti Vespa sama kayak gonta-ganti cewek gak? Percis. Persis. Welcome back to my channel. Oke guys, ketemu lagi di channel Winnie Muhammad dengan gue Winnie Muhammad nih. Kali ini gue mau ngopi ya, siang-siang ngopi bareng sama Surya Uya. Oke. Doi ini hobi banget sama Vespa. Pernah jual beli Vespa, sampai sekarang punya Vespa unik banget. Dan Vespa itu kemarin ditawarin harga 20 juta, enggak doi lepas nih. Nih apa sih yang ngebuat Vespa ini jadi unik? Sehingga Surya Uya, dikenal dengan Uya, gak mau ngelepas Vespanya. Oke, kali ini ngopi bareng Surya Uya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share di channel ngopi bareng Surya Uya. Check this out. Oke guys, Surya Uya. Gue manggilnya enaknya apa nih, Uy? Di kalangan wanita sih Uya ya. Cuma kalau teman-teman cowok tuh Sur sih biasa. Ya Surya gitu. Cowok Sur, kalau cewek-cewek Uya. Kayak gemes gitu kan, manggilnya Uya gitu kan. Ya gitu dah, pokoknya perjalanan anak Vespa gitu tuh. Oke, Sur. Di kalangan cewek Uya nih. Iya. Banyak banget kayaknya cewek Jen. Wah, parah sih, Pak. Gua dibilang sempet kayak fuckboy ya, fuckboy kelas 3 kali ya. Karena naiknya Vespa kan, zaman dulu tuh Vespa dicenginnya ninja kembung. Ya Ninja kan? kembung, kenapa Iya. tuh ninja kembung? Karena ada tepongnya kan kayak gini kan. Iya. Itu ya. diledekin sama kalangan gue karena yang lain pakai Satya F, motor Matic ya kan. Gue zaman sekolah pakai Vespa itu buat bancengan. Cuma karena gue pede, itu hasil diri gue sendiri gitu kan. Gue nyuci mobil orang, apa aja gue kerjain. Akhirnya gue kebeli Vespa awalnya. Jadi hasil kerja keras iya, lo nih. Sambil awalnya, sekolah kan. Ini udah berapa tahun sih lo mengguna Vespa ini? Itu dari awal. Dari awal itu gue kelas 2 SMA tahun 2008 deh kayaknya. 2008 berarti udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Lo pakai Vespa? Pakai Vespa. Itu Vespa awal gue yang gue dapetin super dari India yang dibilang merek Bajaj. Itu gue dapet di tahun 2008. 2008. Itu gue dapet harga murah banget asli. Gue nabung tuh bisa sampai beli itu cuma seharga 600.000. 600.000. Iya. Itu Vespanya kayak gimana sih, tahun berapa itu? Itu tahunnya 77. Tipenya ya, tuh bentuknya sama. Cuma dia bentuknya sama. Cuma kalau Spring kan lebih besar nih. Ininya lebih besar, ini lebih besar. Kalau dia kecil, bannya pun ban 8. Oh, bannya ban 8. Cuma dibilang itu gue dapet sama anak-anak baru main juga. Mungkin emang orang kaya kayak bosen ngangkrak tuh motor, baru gue kilikin. Oh, berapa lama lo pakai yang itu? Yang itu cuma tahun 77 tadi ya? Iya, cuma gue pakai sekitar 5 bulanan. 5 bulan. Itu wah historinya parah sih. Itu warna apa sih tadi? Apa? Warnanya? Warnanya hijau. Warnanya hijau. Warna hijau. Hijau ini hijau terang. Hijau terang. Wih, cakep itu. Bilang cakep, warnanya cakep, cuma apa ya? Karena mesinnya udah dioprek berapa kali sama orang yang beda-beda, itu mogok terus, Pak. Mogok mulu. Gue akhirnya sampai bawa cewek itu ke Ragunan 15 kali mogok. 15. Itu gue panik banget, wah kayaknya gue diputusin nih kan. Itu mogok ya, bukan parkir ya? Bukan. 15 kali. 15 kali mogok. Itu juga itu sih. Wah sedih banget, diklaksonin terus di belakang kalau macet. Kata gue, gokil sih. Ya udah, gue ngomong ke orang tua pengen beli motor yang rada beneran. Nah orang tua punya kenalan, jadi ada tipenya PX.
Itu jos banget. Ini setelah yang tahun 77 Iya, tadi. iya, makanya lu jual dulu nih. jual dulu. Lu jual berapa nih? Gua jual itu aku cuma 900. 900 berarti lu beli 600.000, lu jual 900.000. Iya. Ada untung 300.000. Nggak ada untung, soalnya gua benerin tuh habis 1 juta lebih. Oh, benerin dulu habis Biar 1 juta ngenakin lebih. lagi ya. Itu dari kopling ngejeprak terus kata gua ada apa ini, dibongkar sama mekanik berapa kali bolak-balik sampai tromolnya pecah itu ada. Sampai tromol. Ini Tromol. yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Iya, abis itu mungkin bokap ngelihat kasihan kali ya. Ini anak mungkin di kalangannya ngelihat yang lain tuh punya motor apa ya kan zaman-zaman SMA, dan dia akhirnya berani ngomong gini bokap, ada no motor punya temen abah katanya. Kalau mau itu jual dulu buat tambahin. Akhirnya gue jual, tambahin beli itu, ditambahin sama bokap. Oh, Dapat 900.000 itu. Iya, gue dapet. Itu yang tahun? Apa tuh? Tahun berapa Vespanya? Yang PX. Ah, Yang PX gue dapet tahun 85. Akhirnya gue dapet Vespa PX ya kan dari bokap. Dan itu bener-bener enak banget. Nggak ada sama sekali trouble. Itu gue bolak-balik puncak tuh nggak ada trouble. Ya kan? Udah nggak masalah Nggak kayak ada Vespa masalah. sebelumnya ya? Iya udah. Wah, oh ini loh, ini enak loh orsinilan, dan dicek sama mekanik gue, dilihat oke sur, ini mesinnya masih bawaan semua. Cuma nih body emang orang tua banget kan, kata gue. Yaudah, gue ada modal, gue cat lagi jadi warna bulbet gitu kan, biru metalik bulbet gitu. Wah itu makin kece banget sih. Itu berapa kali ganti bawa cewek gue, parah sih sadis. Tuh. Kayak unta ganti bawa cewek. Parah. Sur, lu ngomongin cewek dulu nih, anginnya gede banget deh. Ini kita masuk ke dalam yuk. Masuk aja Dalam kali aja? ya, iya, Masuk aja. biar lebih enak ya. Iya, biar enak ngobrolnya. Yuk. Oke, Sur, kita lanjutin lagi nih di sini, di luar anginnya gede banget. Iya. Sur, tadi ini Vespa kedua lu. Si PX. Si PX ini. Iya. Nah, dibeliin sama bokap lu. Karena bokap lu ngerasa Ngeliat gue. kesian sama lu, terus coba beliin yang rada-rada bagus, nggak mogok-mogok. Ya, nah ini udah nggak pernah mogok nih, yang Vespa kedua. Nggak pernah mogok. Nggak pernah mogok. Nah, berapa lama nih yang pakai Vespa PX ini? PX ini lumayan lama, itu sekitar 3 tahun deh. 3 tahun. 3 tahun. Lama banget berarti yang ini. Itu yang warna apa? Itu warna biru bulbet. Setelah itu gue itu kan cuma nongkrong gitu doang kan ya. Emang gue independen Pak, nggak pernah ikut klub. Nah gue ketemu temen SMP gue. Kenapa anak-anak Vespa kan biasanya ikut komunitas, ikut klub biar menambah jaringan pertemanan. Kenapa lu nggak mau? Kita sih balik lagi ya, kalau ikut klub itu harus aktif, bukan sekedar ikut ini doang. Dan gue kan orangnya karena udah kerja sibuk ya kan, jarang banget, paling ujung-ujungnya ke cewek doang sih yang udah kan. Itu gue akhirnya mikir udahlah gue independen aja, bisa masuk sana masuk sini. Dan itu gue sering gabung sama klub mana aja, dan independen tuh enak, bebas, lu free, lu mau bantu sini ya nggak apa-apa, kalau ada acara donatur apa, paling kayak gitu sih lebihnya. Oke, tapi kalau misalnya touring gitu, Touring biasanya kalau ikut komunitasnya anaknya tuh kan touring bareng-bareng kayak gitu. Itu ada yang klubnya enak tuh, misalnya ada berapa orang yang kita kenal, kita pasti diajak, nggak harus masuk klub. Oh gitu. Paling kalau ada acara yang benar-benar resmi, nah itu rada sulit kan. Paling orang-orang klub itu doang yang ada, yang ngadain, yang bisa jadi bantu apa. Cuma beberapa yang kenal, mungkin kenal gitu kan, pasti diajak. Bantuin ini yuk, gue gini biasanya kayak gitu. Ada acara santunan kah, apakah gitu. Oh gitu. Nah ini 3 tahun. Terus lu ganti lagi Vespanya. Dari situ gue kenal. Apa lu jual juga ini Vespanya? Belum, itu belum gue jual. Oh, Vespanya nggak lu jual. Masih nyaman, gue pakai terus. Habis itu gue ketemu kawan lama gue, kawan SMP lah. Dia main Vespa juga kan. Dia ngeliat Vespa gue gini-gini. Akhirnya ngobrol dah, pakai banyak ngobrolnya. Sur, Vespa lu ada yang nawar. Awalnya tuh, gue sedih banget, kata gue, enggak ini udah nemenin gue udah lama, lu dari zaman gue sekolah, ya kan, gue bilang. SMP, SMA? SMA. Pokoknya gue pakai itu sampai kerja sih, masih kerja gue masih pakai PX itu. Terus gue bilang, enggak, ini banyak banget historinya boy, gue bilang kan, udah 3 tahun lebih gue pakai. Enggak gitu Sur, prinsipnya, sistemnya ini gini, lu jual Vespa yang ini, lu harus dapat lagi atasnya dia, entah itu Excel atau PBB atau PTS. Atas itu dari segi umur tahun atau gimana sih maksud di atasnya itu? Kalau sekarang Vespa, kalau Excel ya, Excel semakin muda semakin mahal. Cuma kalau Vespa kayak Super, Sprint semakin tua semakin mahal. Oh, kenapa bisa kayak gitu? Kalau Excel lebih ke mesinnya.
Cuma kalau kayak yang tua-tua itu kayak kesannya lebih antik. Oke. Tahun segini kok lu masih ada loh gitu biasanya. Oh, iya, iya. Nah terus lu dengerin Iya, teman saran lu. dari temen gua. Akhirnya tau-taunya dia punya channel. Ada yang nyari PX kayak tipe gua. Oke. Langsung, Sur ada lawan ini, serius udah lu jual aja. Gue jual berapa? Udah lu jual untung balik modal aja sih lu untung make. Ya udah akhirnya gue jual, gitu masih gue jual murah sih tuh. Laku 4 juta. Aku 4 juta. 4 juta. Dari awal lu dulu waktu itu beli 900.000. 900.000 yang itu kan bajai super. Oh, bajai super. Iya, akhirnya ditambahin bokap gue sekitar beli itu PX 2,5 deh kayaknya. 2,5. 2,5. Nah, 900.000 itu beli PX. Terus sekarang 3 tahun kemudian akhirnya lu jual. Sesuai saran dari temen lu. Nah setelah itu ketika lu udah jual, lu beli lagi? Iya, dibantu cari lagi. Gue dapet Vespa sama dia itu PS Strada. PS Strada. Iya, itu cuma tahun yang nggak berapa? ada sennya. Gue dapet kan biasa dia ada yang tipe-tipenya yang ada sennya, ada yang enggak gitu. Ini yang nggak ada sennya. Tahunnya tuh 8 berapa ya? 86 apa 87 deh. Terus Strada gue dapet, cuma sebentar doang sih. Kenapa tuh cuma sebentar? Dia kalau Strada itu lebih banyak kayak super, cuma bentuknya kotak gitu kan. Kayak PX juga cuma lebih pendek. Gue ngerasa gak nyaman. Boy kayaknya gue gak asik nih naik ini, gue bilang. Jual lagi kali ya. Udah suruh jual selalu aja. Itu gue beli 3,5, laku-laku sekitar 5 juta. Oke, Itu itu berapa bulan kemudian? Itu sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian lu jual Iya. karena lu ngerasa gak nyaman. Iya, dibantu lagi sama dia. Lu mau nyari apa lagi nih pas laku? Excel kali ya. Akhirnya Excel. Dapat Excel tuh, dapat 5 juta pas banget uang itu. Dapat Excel. Oke. Punya bapak-bapak starter hidup normal, pokoknya kayak motor baru itu kan. Jarang-jarang kan pas pakai starter kayak kan orang ngeliatin, ya anjing motor ini banget sih ya kan. Gue pakai itu udah wah nyaman, dibilang nyaman, cuma kata gue kayaknya kegedean. Excel tuh lebih gede dari Sprint gue ini ya kan. Yang sekarang nih yang terakhir. Iya, dia lebih gede dan akhirnya kata gue wah nggak nyaman sih, cuma padahal enaknya dia itu pajak sini, Tangsel lah pokoknya. Gue udah nggak ambil pusing buat ngurusin, cuma kata gue merasa nggak nyaman. Gue masih pengen apa lagi Sur, kata dia. Gue sih pengen kayak ini sih Sprint. Awal gue dapet Sprint juga, dia bilang yaudah lu jual lagi tuh laku 6,5. Dapat sprint gue ngangkat 7,5. Itu sprint karena gue nafsu. Awal-awal punya sprint warnanya itu kuning, yellow. Itu keren banget. Itu Tahun keren berapa banget. Itu tahunnya 76. Tahun 76. Lebih tua ya, dan itu pasti lebih mahal. Gue Karena kan tuh, sprint tadi. iya. Cuma itu belum diangkat banget ya motor-motor klasik ya. Itu tahun berapa itu gue dapat sprint warna yellow. Itu ke Jakarta Timur gue samperin. Jakarta Timur. Iya. Habis itu kata gue ini motor langka nih, warnanya nih jarang ya kan. Gue nafsu banget. Gue pakai ya kan. Gak lama dari teman bokap gue nelpon, ada VBB nih tahun 65. Nafsu dong gue. Kata gue anjir nih tahun 65 nih kapan lagi. Kata gue, itu udah berapa lama lu pakai sprint itu? Sprint itu baru sekitar 3 bulan. Lu bosenan juga orangnya? Karena udah diracunin kawan gua. Jual dapat untung, lalu beli yang bagus jual. Oke, jadi menggunakan Vespa ini bukan hanya cuman sebagai pengguna aja. Iya. Tapi lu ada ya bisnis juga gitu di sini. Soalnya gitu. dia ngajarin hobi lu harus bisa menghasilkan. Dia ngajarin gua gitu sih. Habis itu gua mikirin itu tuh si VBB tahun 65. Sprint ini lu jual? Belum laku-laku kan. Belum laku-laku karena yang VBB ini punya bawa bapak kayak labil. Mau dilepas apa enggaknya tuh ini, cuma gue udah dikasih kontak bawa bapaknya nggak mulu tuh. Gue itu kasarnya untuk imbuhan lah ya. Kata gue anjir susah banget bawa bapak gue kilikin. Gue jual si sprint, nggak lama gue dapat lagi malah PTS. Oke, berarti bukan yang tadi lu. Iya, yang VBB itu kayak hilang gitu aja sialan ini, kayak PHP-in gua kan. Laku si sprint laku sekitar 8 juta deh kayaknya. Kan di 7,5 karena buat nafsu sama PTS. Kata gua PTS dia kecil Pak. Dia itu cuma 3 speed. Itu lucu banget emang tuh motor. Akhirnya gua kontek-kontekan ya kan, berapa ini. Itu postingan awal tuh tinggi banget, dia buka harga 17 juta. Kata gua tinggi banget sih, kata gua gimana nih.
Tapi tau-taunya mungkin dia BO kali ya. Habis itu langsung gue tembak. Gue ada 10 juta. Kalau dikasih gue bayarin nih. Itu di 2016 apa 15 gue dapat PTS itu. 2016. Iya. PTS. Lu dapat PTS itu. Oke, terus itu berapa lama? Itu cuma berapa ya? Udah Vespa keberapa ini Sur? Itu 7 atau 8. Soalnya banyak banget sih, Pak. Gue juga lupa. Yang gue jual beli tuh banyak banget. Buat tambah-tambahan tuh banyak banget muterinnya. Oke, setelah PTS ini baru ini? Belum. Ini setelah PTS apa? Setelah PTS tuh gue dapet PBB. PBB akhirnya lu dapat. Iya, cuma dia itu si PTS itu gue cuma iseng kan. Laku syukur enggak, ya udah. Gue posting lah. Sesuai dengan awal dia yang punyanya posting 17 juta. Gue posting iseng kan. Laku syukur, nggak laku ya udah kan. Gue simpen lagi investasi, gue mikirnya. Nggak lama ada orang Bogor ngontek nelponin, Mas saya mau nih gini. Ya udah pantau dulu aja. Datang tuh dia dari Bogor ke rumah. Bokap sampai kaget, ngapain tuh orang datang ini mau ngeliat motor? Gue bilang, bengong kan. Bukan beli motor baru. Iya baru sebulan, bilang baru pakai kan. Pokoknya itu cuma buat ajak ijik nggak jelas deh tuh motor. Karena enak banget sumpah tuh motornya. Habis itu nego deal di angka 15 juta. Waktu itu beli 10 juta. 10 juta. Nah, lu jual akhirnya lu lepas tuh 15 juta. Iya, 15 juta. Cuma dia belum ada uangnya. Dia ngasih DP ke gue gope. Tes, dia bilang, ini DP nih bang. Seandainya besok gue nggak datang, buat lu. Berarti udah bukan jodoh gue nih Vespa. Yaudah oke. Gue tungguin besok datang, ngasih 14,5-nya. Nyokap sama bokap bengong, wah jadi penghasilan ya. Kata, awalnya kan dibilang kayaknya rongsok gitu kan. Itu berapa lama tuh? Dari lu beli 10 juta sampai lu jual 15 juta? Wah lama tuh sekitar 4 atau 5 tahunan. Iya. Biasanya kalau kendaraan soalnya ya, semakin turun kan ya. Iya, semakin turun gitu yang gue tahu. Ini malah Vespa ini unik gitu. Malah semakin lama malah jadi mahal gitu, kayak investasi emas ya. Iya, benar. Makanya gue sempat nanya kan sama yang udah senior, kenapa sih kok sekarang semakin naik. Sekarang gini Sur, produksi udah nggak ada lagi. Ini motor paling ada di daerah-daerah doang. Paling muternya ke Jakarta lah, kemana, ke Jawa, dia bilang. Kenapa mahal ya seperti itu, dia bilang. Produksi udah nggak ada. Oke. PTS ini lu jual, lu beli PBB. Lu beli PBB ini berapa? Beli PBB gue ke Jakarta Timur itu 10 juta. 10 juta. Iya, dari harga 15 gue tawar-tawar dapat 10 juta. Oke. Berapa lama lu pakai PBB? Itu sebentar banget. Sekitar nggak lama. Lu jual berapa? Gue jual aku 17. 17 ya, berapa bulan itu? Itu cuma sekitar 2 bulan apa 3 bulan. Udah untung 7 juta aja 2 bulan 3 cuma bulan. Posisinya itu gue beli 10 juta, gue ngejar PBB itu karena buat pajangan di waktu gue nikah. Oke, jadi si PBB ini lu pakai pajangan buat waktu lu nikah. Buat nikah. Habis itu udah jadi kan, dikejar-kejarin semua, dicat mulus, pajak hidup, perintilan semua orsinil. Kata gue kan, wah gokil sini dapat PBB. Gue simpen ya kan, habis acara. Nah kawan gue yang itu ngontek gue lagi. Sur, PBB jadi jual apa enggak? Aduh, nggak tahu deh, kayaknya enggak deh, gue simpen deh, gue gituin. Ada lawan nih serius, dia nggak bakal nego lagi, nembak 17 juta. Aduh galau tuh gue nanya istri gue itu dia. Temen lu ini apa? Dia maklar Vespa. Iya, dia jago banget emang jualannya, emang ngakalin apa Vespa yang busuk jadi cakep, dia paling jago. Oh gitu. Habis itu ya kan gue bingung, kata gue, ntar gue ngasih cuan berapa nih ke lu, gue gituin kan. Gak usah mikirin cuan Sur, gue dapet cuan dari si pembelinya. Intinya udah diamprokin, deal, dia udah seneng. Gue ngomong dong ke istri gue, ini gimana nih PBB gini ya kan, ditawar 17 juta, tapi main sih buat jaga-jaga lu lahiran. Itu istri gue masih sekitar 4 apa 3 bulan. Mau lahiran? Masih ngandung. 3-4 bulan. Iya, kata dia, oh ya udah kalau emang ada untungnya lepas. Ada sih kelihatan 5 juta kayaknya. Kan gue modalin 2 jutaan tuh. Karena gue yang bantuin teman gue sendiri ngecat, bongkar mesin gitu kan. Oh ya udah, jual aja, ada untungnya. Seneng dong bini mikirnya buat jaga-jaga lahiran. Oke, akhirnya gue jual. Yang beli tuh bos ayam dia nggak banyak cincong, dia bilang terus saya transfer, mana nomor rekening, transfer langsung dibawa tuh motor. Gokil kan, kata gue, anjing, kata gue, udahlah. Itu lu tabung tuh buat tabung sih, buat iya. Dan nggak lama dekat kompleks ini, dekat rumah gue ada kawan gue sendiri, dia pakai
PX udah tahun 87. Dia udah CDI. Itu orsinilan. Gua kilikin dia aja kan buat pakai harga nih motor enak nih kayaknya. Udah akhirnya kena tuh motor sama gua 5 juta. Dia keke di 6,5, kena sama gua 5 juta. Niat gua mau urusin pajaknya, cuma kata gua ngelihat sprint inilah. Ngelihat ini. Sprint. Jadi pas lu mau beli yang itu udah beli. PX tadi, udah beli. Udah beli. Oke, tapi nggak lama. Si PX ini. PX gue pakai sekitar 5 bulanan karena 5 bulan ganti sama sprint ini. Cuma posisi belum gue jual tuh si PX. Masih ada sprint. Jadi karena uang masih banyak kan, gue mikirnya kan pede ya kan. Gue udah dapat PX, lihat postingan sprint. Ya kan yang postingan aki-aki. Gue di tag sama kawan yang makelar gue itu. Sur, sprint nih cakep nih tahunnya. Tahun berapa boy? Gue bilang gitu kan. Tahun 69 sur. Sprint Latin nih sikat. Langsung gue comot nomor teleponnya. Di situ banyak yang komen, orang-orang nawar, Pak ya, banyak dah pokoknya yang komen bertanya tuh si sprint. Gue langsung culik duluan. Halo Pak, saya ngeliat iklan Bapak nih, kapan saya bisa lihat? Waduh Dek, sebenarnya sih saya posting nggak buru-buru karena saya motor saya belum turun, dia beli motor baru ceritanya nih bapak-bapak ini. Terus kapan nih Pak saya bisa ngeliat nih motor? Gue gituin kan. Nanti ya kalau setelah motor saya turun. Oh gitu. Saya mohon banget Pak, jangan kasih ke siapa-siapa. Dia buka harga itu sekitar 8 jutaan. 8 juta nih motor. Gue inget banget 8 juta. Yaudah Pak, pokoknya saya nggak mau tahu. Orang pertama saya yang harus dikontak. Iya, nama saya Surya. Bapak siapa? Pokoknya dia orang Bali gitu. Cuma udah Islam Bali. Di daerah Tangerang Kota. Udah tuh berapa bulan kemudian gue kontakin terus sama. Kan gue masih pakai PX kan tuh. Ya kan PX iseng kata gue ngeliat postingan PX harganya naik nih yang orsinil. Anjir PX mahal ya kata gue beli goceng, gue iseng aja gue posting. Posting 8,5. Aku 7,5. Temen gue godek-godek, anjing Surya lu belajar dari siapa? Lu goblok yang ngajarin gue jadi pedagang, gue gituin Pak. Oke. Jadi habis lu beli dari si bapak itu, lu punya PX itu lu jual akhirnya lu beli sprint ini nih yang terakhir. Akhirnya pakai sprint ini. Dan ini udah paling lama nih. Sprint pas banget, istri gue mau lahiran nih, udah masuk bulan 7, bulan 8 nih. Gue udah pakai sprint. Udah pakai ini berarti berapa tahun tuh Sur? Sekarang sampai gue gede 4 atau 5 tahun kali ya. Udah 4-5 tahun ya. 4 tahun 5 tahun jadi langsung gue balik nama sih. Langsung lu balik nama. Iya, karena terus kemarin ada yang nawar. Awal gue dapet pun udah ada yang nawar Pak. Gue dapet nih, gue tes dong ke puncak. Gua biasa nyantai gitu, minggir ngopi dulu. Ada orang nanya, ini Vespa tipe apa mas? Sprint. Oh sprint ya, tahun berapa? Dia nanya kan, ya gue jelasin tahun 69 Pak. Wah ada ya? Ada pas toh saya yang tahun 66 juga ada, namanya Sprint SK apa Sprint GL saya kurang paham, cuma kata teman saya sih Sprint Latin, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, oh 10 juta kali ya? Enggak Pak, enggak saya jual, orang saya seneng, saya bilang gitu kan. Udah tuh nggak lama turun lagi, ada lagi ngobrol. Oh ini Sprint ya? Iya. Tetap wah barusan di atas ditawar Pak, masa saya tawar lagi? Dia ketawa aja, ini tawar berapa di atas? Tawar 10, ketemu orang lagi ngopi, saya bilang gitu kan. Wah gokil sih, dia bilang. Ya kali 12 sama saya. Wah enggak Pak, gue cabut aja pulang. Udah gue balik langsung. Balik ya kan. Gue cerita sama bini, gila motor gue tes malah ditawar aja di atas. Kata dia, dia bilang tawar berapa? Tawar 10 sama 12, gue bilang. Itu baru gue pakai sekitar 2 bulan, 3 bulan. Cuma bini kan habis lahiran apa habis ini. Jadi gak gue ajak, gue solo sendiri lah, iseng gitu kan. Oke, kan ini biasanya kan lo jual beli, beli Vespa itu ini paling lama nih. Paling lama dan gak bakal gue jual. Nah, kenapa tuh alasannya? Alasannya ya itu kata kawan gue kan, lu cari yang perfect, dan gue rasain ini udah perfect sih menurut gue. Oke, jadi ini yang benar-benar lu idam-idamkan Vespa seperti ini selama ini. Dari mesin, body ini lecet bukan karena si bapaknya ya, sebenarnya lecet karena gua. Histori kayak jatuh kayak diinjak istri gua tuh tepongnya pada ini. Itu bukan karena jadi waktu pas lu beli benar-benar mulus. Dapat mulus, cuma setelan aki-aki jok bisa kan. Kasihan istri gua kejepit, terus akhirnya gua ganti jok satu, gua pakein backrest lah apa spion, gua bikin kayak anak muda banget dah setelannya. Gitu. Nah, kenapa nggak mau lepas? Kemarin kan ada yang nawar ini Vespa sampai 20 juta. Nah, itu sebelumnya di kantor gua pun ada yang nawar. Dia emang pencinta motor klasik kan, ditawar 15 dan gua nggak mau kan. Barusan 2 hari yang lalu kayaknya deh,
Gue ceritanya ngambil baju di bengkel kawan gue, ada yang lagi servis. Dia nanya, tahun berapa nih bang? Ya gue jawab tahun 69. Ya dia tahu, wah ini sprint Latin dong. Ini plat Tangsel. Iya plat Tangsel. 20 juta kali ya? Gue kaget. Oh enggak bang, enggak dijual. Udah jual aja, dia bilang gitu. Kali mau beli yang lain yang lebih baik. Wah enggak bang, ini udah nama saya sayang banget. Dan kebetulan dia juga punya sprint bagol, cuma plat BK. Tuker sama ini deh, lagi dibenerin sebelah gue. Tuker sama ini deh, gue nambah gimana? Nambah berapa? 10. Wah kayaknya enggak deh. Enggak, gue cabutnya langsung, gue buru-buru. Enggak deh bang. Kalau 25 mau lah. 25 gimana ya pak? Rasanya sih pengennya nanti niat gue. Malah ntar bini lu kan mau melahirkan lagi nih. Belum sih, lagi progres sih. Iya lagi Kecuali pengen sih. mungkin ntar kalau udah mau melahirkan kali dijual. Kayaknya enggak sih. Enggak. Ini sayang banget nih. Sayang banget apa sih yang bikin lu sayang banget sama Vespa ini? Apa ya? Lebih banyak historinya dari soalnya motor pertama yang gue pas gendong anak bayi gua umur seminggu. Ini di jok Vespa ini. Jadi gue ngerasa post di Instagram. Iya, jadi gue ngerasa mendingan ini kayaknya histori gue nanti sampai gue tua nih atau ntar dipakai sama anak-anak gue. Kalau masih mau jual beli mungkin masih, kalau ada budget sih sekarang lagi gila sih pak harganya. Lagi di up banget. Oke, buat temen-temen nih yang mau nawar Vespanya Uya nih bisa komen di bawah ini ya. Kali aja dia tergoyahkan. 25 tadi kagak mau, lebihin dikit kali mau dilepas. Oke, apa sih yang bikin lo suka banget dengan Vespa? Sebenarnya bukan suka ya, dulu tuh karena gue dari keluarga orang gak punya gitu pak. Dan awal yang gak punya motor ya Vespa. Itu sih yang bikin gue. Terus di lingkup Vespa itu solidnya parah, kayak saudara. Walaupun kita gak kenal nih, kita mogok, kita ditolongin. Sapanya ya kan tinggal klakson atau kiu. Biasanya kayak gitu tuh anak Vespa kalau klaksonnya gak hidup. Iya betul sih, itu gue pernah Vespa. Iya. Itu sebanyak sapanya dan benar-benar asik, semua kalangan nih hampir sampai tua sampai yang muda itu rock and roll banget gaya-gayanya. Jadi banyak. Emang lu niat ini sampai lu tua Vespa ini lu pertahankan. Gua pertahanin. Mau dijual berapapun lu nggak bakal. Ya kecuali ditukar mobil ya, tapi kayaknya nggak bakal sih. Ditukar mobil nggak bakal sih. So gue Vespa paling yang mahal ya yang dipakai sama artis-artis tuh kayak model Raffi Ahmad, tipe FL kah apa yang pokoknya langka. Cuma di Indonesia ada berapa unit gitu. Macam-macam Vespa itu apa aja sih? Dari tadi kan banyak banget. Iya. lu ini. Banyak banget sih dari tipe PX, Super, Sprint, ya kan. Dari tipe PX aja tuh ada Strada, ada PS, ya kan. Ada Spartan yang 200 cc tenaganya. Terus dari tipe kayak gue ini Super, Sprint, dia cuma beda di ban sama boxnya aja kan. Super sama Sprint tuh bedanya di situ. Terus dari segi yang lebih tua lagi banyak sih, PBB kah, VFL sampai Sprint S, Sprint GL tuh banyak banget. Dan itu juga harganya unik-unik ya, kalau dari tadi lu cerita bisa bikin harga Vespa itu naik. Nah, kira-kira apa sih yang bisa, kenapa sih ini Vespa makin tua malah harganya makin mahal gitu apa? Mungkin orang-orang yang punya yang tahun tua itu ya sebaik lagi historinya dan dapatnya tuh susah biasanya. Dan nggak ada lagi nggak diproduksi lagi jadi benar-benar unik. Iya. Mungkin cuma satu-satunya gitu kalau misalnya orang punya gitu. Iya, itu jarang yang punya. Oke. Pride itu mungkin yang pencinta Vespa. Kalau misalnya udah punya sesuatu itu kan banyak juga artis-artis sekarang iya. Pada punya Vespa. Kalau zaman sekarang kan mulus nih keren. Kalau Vespa yang orsinil tuh kadang-kadang udah pada karatan kah, udah pada kusam gitu. Mereka malah semakin pede, ngerasa nih motor ganteng loh gitu. Cuma kalau sekarang kan banyak kan udah dikinclongin, udah pokoknya dipoles gitu. Kalau yang orsinil tuh nggak ada pak. Dia lebih baik ini lo asli motor gue walaupun kasar banyak banget. Gosekan lah apa, udah karatan. Ini orsinilnya kayak gini dan akan dipertahanin pak. Dan itu harganya makin gila sih. Kalau original itu benar-benar nggak masuk akal. Kalau dibilang wah jarang karena kan motor orsinilan dari tahun 60 sampai sekarang masih bentuknya begini, catnya masih ini tuh dicari banget. Nah, lu sendiri suka dukanya apa selama lu punya Vespa? Suka dukanya. Banyak sukanya apa banyak dukanya? Sukanya sih. Banyak sukanya. Temennya kocak-kocak. Dan tambah temen juga kali. Tambah temen banyak.
Dan circle-nya tuh asik semua, nggak ada yang aneh-aneh atau baper, bercandaan tuh gila-gilaan Pak. Tuh ada kawan gue sampai mabuk, sampai ditinggalin tuh, gokil sih, nggak ada yang baper sampai marah. Ya lingkup Vespa, oh gini loh, udah pokoknya asik. Orangnya asik. Tapi sekarang semenjak gue udah married, mulai hijrah pelan-pelan ya kan, udah ninggalin yang tibang nongkrong dong, mungkin nongkrong aja oke lah, hal-hal yang negatifnya udah enggak. Oke, jadi sekarang mimpi lu pengen punya Vespa yang lebih dari ini atau cukup ini? Pengen sih, istri tuh pengen banget punya PTS. Oh, pengen banget punya PTS. Jadi beli lagi apa diganti sama ini? Enggak sih, beli lagi sih. Biar gue namain istri gue. Yang ini kan nama gue nih, Sprint. Niat gue yang PTS nama istri gue, cuma karena lagi ya COVID ngaruh banget buat perdagangan di rumah, kan istri juga usaha kan ya. Kecil-kecilan itu lagi anjlok banget, jadi ya udahlah, bertahan untuk makan dulu aja untuk bisa ngasih anak. Tapi kalau untuk lu sendiri udah cukup dengan Vespa ini ya? Udah cukup, dan doa gue sih zaman sebelum merit pun cuma cukup punya rumah sama Vespa 1 udah cukup sebenarnya. Cuma kan manusia kan pasti ingin lebih sebenarnya, itu cuma doa di tahun itu. Jadi ngerasa pengen lebih terus ya, manusiawi lah. Manusiawi, lebih ke situ sih. Oke, sahabat pemenang. Tadi ya kita habis ngobrol, kupas tuntas tentang Vespa ya. Ini Surya ini kan salah satu pencinta Vespa. Kenapa sih Vespa ini benar-benar semakin tua makalah semakin mahal, makin punya nilai ya Surya. Dan suka dan dukanya Surya menggunakan Vespa. Dari itu gonta-ganti Vespa sama kayak gonta-ganti cewek nggak? Percis. Aja dia percis banget Pak itu. Okay. Berarti lo yang benar-benar fuckboy dulu ya? Ya bisa dibilang parah sih. Makanya gue takut karena anak gue kan cewek. Gue dulu tuh pacaran tuh bisa dibilang dihitung hari atau minggu. Terus selalu ganti kalau nggak cocok atau nggak asik nih cewek, udah gue ganti. Apalagi bawa Vespa kan pede banget deh pokoknya. Kali ya. Parah dulu. Dulu nggak gede gini Pak, lebih jangki sih. Jangki banget setelannya. Habis itu ya pokoknya gue udah ganti cewek sampai ya kayak Vespa juga sih, gue mikir dapat cewek tuh kayak Vespa dalam artian gue seleksi, wah ini nggak baik, udah, ini nggak baik. Akhirnya gitu. Menemukan yang terbaik ini. Yang pas nih kata gue, nemuin karakter istri gue, dia gini-gini loh sama orang tua sayang, wah ini nih kayaknya nih oke nih, ya kan, sama yang tua-tua sayang, jangan sama Vespa gue sayang nih. Udah dari situ gue ajak naik Vespa, cuma kan Vespa gue selama itu emang enak-enak semua kan, nggak ada trouble, gue iseng. Gua puter aja tuh si keran bensin seolah-olah mogok, kan dia kan nggak ngerti kan, gue pengen tahu nih marah nggak, jalan mogok kan tuh, karena keran bensin gue tutup. Kenapa nih? Wah kenapa ya mogok lagi? Gue sepik, gue ajak dorong yuk, gue dorong berapa meter, udah capek kali ya, kasihan dah, udah gue bongkar, gue sepik bongkar, padahal itu motor nggak apa-apa. Salah satu ngetes dong. Ngetes cewek dengan naik Vespa ya. Padahal cuma kan di situ gue buka, gue sepik bersihin busi ya kan, gue pasang lagi, hidup, seneng tuh dia, iya alhamdulillah, jalan lagi kan tuh ya kan. Kata gue nggak bete itu tadi, enggak lah nggak apa-apa kan sama kamu, iya kan, kata gue gini kali ya, udah mulai cocok, kata gue oke, cocok, gue ajarin naik Vespa dah dia, gue ajarin naik Vespa, cuma karena matanya minus, gue terusin, gue takut sih. Oke, jadi tambahan lagi tuh ya, milih cewek itu sama kayak milih Vespa. Kalau gue sampai segitunya, kalau orang lain nggak tahu sih. Kalau gue gitu, dia mau nggak nih gue ajak susah, cuma kan orang tua mana sih mau anak bawa susah, pasti nggak ada kan. Ntar ini juga gugat juga kalau susah mulu kan. Itu dia sih yang ditakutin, tapi alhamdulillah sih ngalir aja, jalan aja. Rezeki mah ada aja. Ya. Oke guys, kalau gitu obrolan kita mengenai Vespa habis tuntas nih sama Surya Uya ya. Buat kamu para pencinta Vespa dan punya pengalaman yang menarik dengan Vespa kamu juga bisa komen di bawah ini, atau mau di review juga boleh ya. Yang suka main jual beli Vespa juga ya, kali aja mau beli Vespanya Uya nih kalau dilepas. berat. Oke, terakhir subscribe, like, and share. Oke, buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya kalau bisa. Ya kita seru-seruan aja. Oke, makasih Sur. Terima kasih, salam sukses semuanya. Gue pamit, Windy Muhammad dan Surya Uya. Cayo.
subscribe. Kocak.